pertanyaan lo bahwa nanti anaknya sebel dong, ngerasa terganggu. Sesungguhnya pengalaman gue sih anak tuh lebih seneng diganggu daripada dicuekin. Gitu. Sampai usia tertentu ya. Oke. Nggak tahu sih ini sampai usia tertentu atau enggak, atau memang compatibility antara dua orang itu. Karena bisa aja dia merasa terganggu kalau ditanya-tanya sama A, tapi dia merasa nyaman kalau ditanya-tanya sama B gitu ya. Oke. Kalau menurut gue sih sebenarnya caregiver utama itu tuh kemungkinan besar dia nggak akan merasa terganggu. Ibu, bapak, dia kemungkinan besar nggak akan merasa terganggu seperti itu. Justru dia senang bahwa dia diperhatikan seperti itu. Sama mungkin juga menurut gue penting juga sih sebenarnya keterampilan bertanya ibunya. Itulah, kalau ibunya nggak terampil, terjadilah Ya. apa gitu. Tadi tuh gue baru ngobrol ya dengan salah satu ibu pekerja kantoran di daerah Jakarta Pusat itu, yang dia intinya dia bertanya bagaimana cara mendekati anaknya gitu, yang anaknya kayak lagi ada masalah dan frustrasi dengan sekolahnya. Sampai si anak cowok yang kelas 7 ini mau minta izin ke ibunya untuk boleh nggak masuk gitu. Nah, dalam pembicaraan kami akhirnya ketahuan juga nih, ketangkep juga dari si ibu bahwa dia pulang kantor udah capek banget, jadi ngegas pas ketemu sama anaknya. Jadi nggak ketemu deh tuh si ibu sama anak gitu. Jadi kok pembicaraan kita jadi berat sih, kayak susah amat jadi ibu, mesti sehat mental supaya bisa supaya bisa mendampingi anaknya dengan tepat, nanyanya nggak boleh salah. Kalau misalnya ibunya, aduh bodo amat deh gue mau nanya senanya-nanyanya gue aja, nggak apa-apa juga kan? Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi kalau ibunya suka-suka gue, nanya aja senanya-nanyanya gue, ih kenapa sih dia pakai warna pink gitu tokohnya gitu ya? Nggak apa-apa, cuman ya mungkin kalau kita mengharapkan anaknya jadi bisa kritis, anaknya bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, sementara upaya kita ya kayak tadi gitu, sekadarnya saja, ya mungkin susah tuh mencapai harapannya gitu. Atau gini, kalau menurut gue ya daripada nggak ada komunikasi, nggak ada keterlibatan sama sekali, masih mending sih, walaupun sambil capek. Tapi kita secara sadar bahwa yang ini nih kualitasnya nggak bagus nih. Nanti di saat yang saya lebih prima sebagai orang tua, maka akan punya upaya yang lebih besar lagi biar terjadi tadi pembelajaran kepada anaknya, penambahan keterampilan, kemampuan membaca kepada anaknya gitu. Nih mungkin orang akan nganalis, wes Ating tangannya udah sedakep gini berarti nggak setuju nih sama anak nih. Enggak sih, bukannya nggak setuju, tapi tadi jadi kayak mundur sedikit dengan pikiran sendiri, karena kan gue orangnya iseng ya. Udah ketawa aja deh. Jadi emang kadang-kadang mendekati anak itu ya, baik gue maupun laki gue, emang ada niatan untuk ngerjain. Mohon maaf nih, demi kebahagiaan kami, Tuhan memberikan anak-anak kepada kami untuk kami jahilin. Jangan sering-sering dicontoh, sekali-sekali nggak apa-apa. Iya, sekali-sekali setiap hari. Sabar ya nak. Nggak apa-apa, anaknya udah gede, survive sih dengan kami. Tapi bener-bener gini, menurut gue agak terlalu berat gitu ya rasanya buat para ibu dan bapak, terutama yang masih baru, kalau dapat informasi harus begini, harus begitu, harus ini, harus begitu. Pusing gak sih? Merasa terbeban gak sih? Kayak wow, gue harus belajar banyak banget, gue kayak gak sanggup nih jadi orang tua gitu. Sebenarnya itu karena mungkin masih dalam tataran dipikirkan, atau kita biasa sebutnya dalam tataran kognitif gitu. Cobain aja dulu tanpa mikir. Setelah dipikirkan ya mungkin harus dicobain. Kalau nggak pernah dicobain, kamu tidak jatuh dalam cobaan. 29 tahun loh kita berteman loh. Ya. Masa masih kegocek, masih terjerumus dalam cobaan gitu. Pertanyaan sat-sat nah, itu. Gitu kan? Gitu. Jadi menurut gue sih ya
dicobain aja dulu gitu. Belum tentu juga sih apa yang kita omongin ini memang segitu tantangannya buat anaknya. Jangan-jangan anaknya happy happy aja aja gitu. gitu kan, dengan kapasitasnya mungkin memang dia dasarnya anak yang smart, yang cepet nangkepnya, dia malah mungkin seneng kayak gitu gitu kan. Atau anaknya bisa lebih jahil daripada orang tuanya. Betul, seperti itu. Ya. Jadi kayaknya sih ya kalau dari obrolan kita ini, sok-sokan aja mau nyimpulin padahal menitannya masih banyak nih. Jadi ada usaha-usaha orang tua yang memang secara saksama dan dalam tempo tidak sesingkat-singkatnya, tidak sesingkat-singkatnya itu emang diusahakan untuk mencapai, jadi kayak punya target pengembangan anak gitu ya, supaya anak bisa begini begitu. Mungkin ada juga orang tua yang kemudian mikirnya adalah ya udah yang penting gue happy sama anak. Cuman yang model tengah ini happy sama anak adalah yang dikejar adalah happy-nya, bukan bahwa anaknya terus nanti jadi senang membaca atau jago membaca atau lebih lancar membaca di usianya dia gitu ya. Sama ada yang kategori yang terakhir adalah harmful gitu ya. Gara-gara orang tuanya anaknya malah jadi nggak suka baca, malah nggak suka belajar. Jadi yang jahil masuk versi tengah nggak apa-apa lah ya, sepanjang masih bisa terkontrol dia di tengah kan. Dia tidak harmful, tidak membuat anaknya jadi malas baca. Walaupun nggak ada gunanya buat perkembangan si anak gitu kali ya dari sisi membacanya, asal jangan sampai membuat anak jadi malas membaca sih. Gitu nggak? Setuju nggak? Iya deh. Di bawah tekanan ya kamu ya. Betul dong.